Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar ta'an Allah? Barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukurki rikareng Allah Ta'ala. Sabak masih nasari injiki kesehatan siagang kesempatan. Asibun tulu ilalam papilajaran bahasa daerah Mangkasara. Anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan, semoga anak-anakku semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar dengan materi bicara atau berbicara dengan temanya adalah Pak Bicara-bicarang atau percakapan. Nah, anak-anakku semua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, memahami faktor-faktor yang diperhatikan dalam percakapan. Yang kedua, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Makassar. Dan yang ketiga, menanggapi percakapan dengan bahasa yang santun. Nah, baiklah anak-anakku semua, mari kita simak materinya bersama-sama. Materi kita ada di halaman 10, Pak Bicara-bicarang atau percakapan. Pak Bicara-bicarang atau bercakap-cakap adalah kegiatan berbicara yang dilakukan lebih dari satu orang. Nah, tentunya anak-anakku sudah sering bercakap-cakap di rumah, baik dengan teman, dengan saudara, ataupun dengan orang tua. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita bercakap-cakap dengan orang lain, yaitu yang pertama, perhatikan siapa teman bicara kita. Apakah usianya seumuran dengan kita atau usianya lebih tua dari kita? Yang kedua, memilih kata yang tepat. Nah, memilih kata yang tepat tentunya sangat penting karena jika lawan bicara kita seumuran dengan kita, maka kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Sedangkan jika usianya lebih tua dari kita, tentunya kita memilih kata yang lebih sopan untuk menghargai teman bicara yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, bagaimana cara bersikap di hadapan teman bicara? Nah, tentunya sikap yang baik adalah memperhatikan teman saat berbicara dan bersikap santun agar teman bicara kita tidak tersinggung saat berbicara dengan kita. Yang keempat, menunggu giliran untuk berbicara. Nah, menunggu giliran untuk berbicara juga sangat penting agar ketika teman sedang berbicara, kita tidak memotong atau menyela pembicaraannya. Nah, setelah mereka selesai berbicara, barulah giliran kita untuk menanggapi atau untuk berbicara. Nah, menyela pembicaraan orang juga dianggap tidak sopan. Nah, baiklah anak-anakku semua, di halaman 10, anak-anakku bisa melihat contoh percakapan Pak Bicara-bicarang seere atau percakapan pertama. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat deskripsi dari percakapan antara Siti dan Kanang. Nah, deskripsinya seperti ini ya. Lek baki seere waktu, nah si cini Siti na ikanang ri aganga. Nah, pernah satu waktu Siti dan Kanang bertemu di jalan. Anjo watua tena nasinyarang nasaba para karo-karoi. Amuko napi kamanjo nampak sipak bicarai. Nah, pada saat itu mereka tidak saling menegur sebab mereka semua sedang terburu-buru. Nanti keesokan harinya baru mereka saling bercakap-cakap. Pak bicara-bicarana kamane. Jadi percakapannya seperti di bawah ini. Ikanang batu kemaeko subangi Siti. Lontarannya ya, batu kemaeko subangi Siti. Dari mana kok kemarin Siti? Nah, Siti menjawab, batua ribalakna purinangku. Jadi batua ribalakna purinangku, saya dari rumah pamanku. Ikau iya, kalau kamu. Nah, kemudian Kanang menjawab, inake batua amboye andikku ri balakna datoku. Saya mencari adikku di rumah kakekku. Nah, Siti menjawab lagi,
Attala aseng inji kau datoknu. Attala aseng inji kau datoknu. Masih hidup semuakah nenek dan kakekmu? Jadi dato itu mewakili nenek dan kakek. Kemudian Kanang menjawab, iyo. Ikau iya. Iyo kalau kamu. Siti menjawab lagi, attala aseng tonji inji mingka sikabelaya. Nah masih hidup semua juga, tetapi kami tinggalnya berjauhan. Kemudian Kanang menjawab, amba mau padeng kintama rikala saka Siti kaniami gurua. Mari kita masuk ke kelas Siti karena guru sudah datang. Nah, Siti menjawab, iyo jappamo, iyo ayo jalan. Nah, dari percakapan yang pertama, anak-anakku tentu bisa melihat bahwa ini contoh percakapan antara Siti dan Kanang yang seumuran. Sehingga menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan kata iyo, kau, dan masih banyak lagi bahasa sehari-hari yang bisa kita lihat. Nah, kemudian di percakapan kedua, Pak bicaraan nomor 2, deskripsinya atau gambaran kejadiannya atau gambaran yang menyebabkan adanya percakapan antara Gasing dan Ali. Sere waktu mangemi i Ali ribalana aganna. Jadi satu waktu Ali pergi ke rumah temannya. Ampak ku tak nangangi katenai mangi asikola. Menanyakan mengapa ia tidak datang ke sekolah. Batui mange ribalana aganna nirupai miri tetana aganna. Jadi ketika sampai di rumah temannya, si Ali ini ditemui oleh ayah temannya. Anjo tetana niarengi Daeng Gasing. Jadi ayahnya temannya itu bernama Daeng Gasing. Pak bicarana kamane. Jadi percakapannya seperti ini. Iya Ali, assalamualaikum. Jadi Ali memberi salam, assalamualaikum. Dijawab oleh ayahnya temannya Daeng Gasing, waalaikumsalam. Kemudian si Ali, iye Daeng Gasing. Nia jikate ya miri. Nah, amirnya ada ye atau amirnya ada Pak. Daeng Gasing berkata, nia jina. Kemudian si Ali, angapa na tamangnya sekolah sumpadeng. Jadi Daeng Gasing berkata, ada jina. Kemudian kenapa ia tidak masuk sekolah tadi? Nah, kemudian pertanyaan Ali dijawab oleh Daeng Gasing, dangalaki ulun nak. Jadi sakit kepalanya nak. Nah, kemudian Ali menjawab lagi, jari angapa mi pakasiakna Daeng Gasing. Jadi bagaimana keadaannya sekarang Daeng Gasing? Nah, Daeng Gasing mengatakan, baji-baji le bakmi anginum pak balle. Nah, sudah membaik setelah minum obat. Antama mako rika marana aganu ka ero ka rodong nake asulu ri tanaya. Nah, saya masuk ke kamarnya temanmu karena saya mau pergi ke sawah dulu. Nah, Ali menjawab, iye. Nah, anak-anakku semua, dari contoh percakapan yang kedua dengan yang pertama jelas sekali bahwa yang pertama bercakap-cakap dengan kawan yang seumuran sehingga biasa menggunakan kata ganti kau, iyo, nu, dan ko. Jadi tadi contohnya ya, ikau, iya, iyo. Kemudian jadi contoh penggunaan ko, antama ko, apa nu pare, kemudian kata iyo ambemo, dan kata kau, ikau iya. Nah, itu contoh penggunaan kalimat dengan teman yang seumuran. Sedangkan percakapan dengan orang yang lebih tua atau tidak seumuran dengan kita menggunakan kata yang lebih santun atau lebih sopan, diawali dengan kata tabe. Kemudian kalau bertanya menggunakan kata ikate iya, menjawab dengan kata iye, kemudian dengan kata ki atau ta. Jadi contohnya ikate iya, iye, mae ki, antama ki. Kemudian dengan kata ta, apanta.
Nah, jadi ini contoh penggunaan kata dalam bahasa Makassar yang lebih santun atau lebih sopan. Nah, anak-anakku semua, untuk contoh penggunaan kata dengan teman yang seumuran, anak-anakku bisa memakai kata kau. Contoh kalimatnya, ikau batu kemaeko. Jadi, kamu dari mana? Kemudian kata iyo, contohnya iyo ambemo. Atau iyo ambemo ki lampa. Nah, kemudian kata nu bisa digunakan untuk kata apa nu pare siti. Nah, kemudian kata ko bisa menggunakan kalimat nakemae ko. Sedangkan contoh untuk menggunakan kata yang lebih santun atau lebih sopan dengan kata tabe, contoh kalimatnya tabe eroka a lampa. Nah, kemudian kata kate nakemae kikate. Nah, kemudian kata iye bisa digunakan ketika orang bertanya, kemudian kita menjawab iye kate. Kemudian kata ki, anak-anakku bisa menggunakan kata nakemae ki. Nah, kemudian kata ta bisa digunakan untuk kalimat aganta nai arena. Jadi ini contoh kata yang bisa anak-anakku pakai untuk membuat percakapan dengan bahasa yang santun. Nah, baiklah anak-anakku semua, untuk latihan kita hari ini, yang pertama, apareki deskripsina pak bicaranta siagang aganta nampa kiu kiri ribo bota. Jadi buatlah deskripsi atau gambaran dari percakapan dengan teman, kemudian tulis di buku latihan. Nah, yang kedua, apareki pak bicarang siagang aganta nampa u kiri kiri bota. Jadi buatlah kalimat percakapan dengan teman, kemudian tulis di buku latihan. Jadi yang pertama anak-anakku lakukan adalah buat deskripsinya dulu. Setelah membuat deskripsinya, baru membuat kalimat percakapannya. Sama seperti contoh yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Nah, baiklah anak-anakku semua, semoga anak-anakku bisa memahami materi hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Mari kita cegah penyebaran virus corona dengan memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, serta patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.